FYP. Ning mburi ana sapa kuwi? Ana bupati, dandim, kapolres. Tak kei 100.000 nggih jimat ben ra maling duwite negara. Ayo. Pak Bupati jimat 100.000 rene. Bupatine. Pak Kapolres tak kei jimat kene. Men dadi jenderal sing apik esuk. Oke, betul, Gus. Pak Dandim, Pak Dandim. Sama mana pejabatnya kuwi. Kisah-kisah beliau ini ada yang mengatakan tercatat dalam Babat Ponorogo. Ah, kita takon Pak Bupati. Sejarah-sejarah Ponorogo ini ada usaha enggak untuk mengumpulkan sejarah Besari, Bathara Katong, Reok Ageng Demangkutu, Suryo Ngalam, Wengker, Telogo apa kek? Ngebel. Nah, tak takon, usahamu apa? Saya sedang membuat Monumen Reok Ponorogo dan di bawahnya ada Museum Peradaban. Museum Peradaban itu akan bercerita tentang rigid secara literatur tentang Ponorogo mulai dari lahir zaman kerajaan sampai sekarang. Ada di museum biar kemudian Mbah anak Muhammad cucu. Besari ini bagian dari itu enggak? Mbah Muhammad Besari bagian dari peradaban Islam yang itu luar biasa. Bahkan konon katanya pesantren Ponorogo itu menjadi kurikulum nasional pada saat itu. Wah, ditulis. Pasti ditulis, Gus. Tambahi 100, tambahi 100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, wabil khusus segenap zuriyah keluarga besar Ki Ageng Muhammad Besari, beserta para tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan. Wabil khusus di belakang sana jauh-jauh datang dari Lampung bapak ibu kandung saya. Itu bapak saya, itu ibu saya. Insya Allah besok tanggal 20 Juni Bapak Ibu mendapatkan panggilan dari Allah untuk ziarah Makkah Madinah. Saya doakan mudah-mudahan semua yang hadir segera dipanggil oleh Allah. Untuk haji dan umroh. Sampingnya itu bapak mertua saya, sing Pak Jenggot itu mertua saya itu. Itu bapaknya Bunda. Manusia paling sabar sedunia, tak ece terus ora tau nesu gitu. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, ada bupati paling familiar se-Indonesia. Tepuk tangan untuk Pak Giri. Familiar bukan karena banyak uang, tapi karena modal nekat dan gelubut kemana-mana. Ada juga Ibu Wakil Bupati yang subhanallah semakin hari badannya semakin besar. Tadi beliau bilang sama saya, maaf Gus, badan saya gemuk karena saya makan nasi, bukan makan ati. Walaupun sebenarnya itu hanya menghibur diri.
Juga jajaran Forkompinda yang hadir, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, dan seluruh camat serta kepala desa yang hadir yang saya hormati. Segenap panitia pengajian Haul Akbar Ki Ageng Muhammad Besari yang alhamdulillah secara istiqomah bisa menghadirkan haul setiap tahun, insya Allah istiqomah ila akhir zaman, yang sangat-sangat saya banggakan. Bapak Ibu warga masyarakat Kabupaten Wengker atau Ponorogo yang sangat-sangat saya muliakan. Yang pertama saya minta hadiah Fatihah Mamah Salmah garwane Abah Lutfi, kebetulan pulang dari Pamekasan kemarin, Allah uji dengan sakit. Ini besok tanggal 6 mau opnam, sehingga dengan sangat berat hati yang tadinya Abah dan Mamah bahkan mau sudah pesan kambing sama saya pengen masak di Ponorogo, tapi karena kondisi kesehatan yang menurun, Mamah Salmah sekarang sedang sakit, maka Abah dengan terpaksa harus mendampingi Mamah, nggak bisa tindak ke Ponorogo. Kita hadiah Fatihah, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Kagem Mamah Salmah, Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bapak Ibu yang saya muliakan, salah satu guru bangsa namanya Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Ini salah satu role model saya di dalam beragama yang rahmatan lil alamin. Mohon maaf ada yang ketinggalan. Ini juga ada utusan Bapak Menteri BUMN yang hadir malam hari ini. Yang ini istiqomah support saya di kajian kebangsaan. Kayak cangkemnya ngopo tak kayak gini. Ya engko tak madhep rene ya ora apa-apa. Lah kowe lanang kok. Ora ketok. Matamu katarak kok. Gedene kaya ngene ora ketok iki lho. Yes. Ada sahabat saya, utusan Bapak Menteri Wadirut Main ID. Tepuk tangan untuk Pak Dani. Beliau ini anak angkat kesayangan dari Rois Am, Kiai Haji Miftahul Akhyar. Semudah-mudahan jadi menteri, Bro Dani. Dulu Gus Dur pernah bilang begini, orang meneng cangkemmu tak kekrek loh. Aku gila, isih sabar ya berarti sing metu Mbah Muhammad Besari, lawis rada ngamuk ya sing metu Bathara Katong gitu. Aku iso ngurutke cah. Mbahku sampai Bathara Katong aku iso ngurutke. Gus Dur pernah mengatakan begini. Mbah Muhammad Besari merupakan monumen berpadunya antara Islam dan nasionalisme. Maka kalau pengen belajar Islam yang ramah dan berwawasan kebangsaan, hendaknya lihatlah sejarah perjuangan Ki Ageng Muhammad Besari. Bapak Ibu yang saya muliakan, tentunya Gus Dur punya alasan. Kenapa ketika berbicara Islam yang ramah, nasionalisme yang baik, kita harus belajar kepada Ki Ageng. Jadi yang pertama perlu Anda pahami, kalau kita berbicara Ki Ageng, itu sosok yang dimaksud adalah Muhammad Besari, bukan Hasan Besari. Berlangsungnya Pondok Pesantren Tegal Sari, masa berdirinya dikomandoi oleh Ki Ageng Muhammad Besari, yang kemudian beliau melahirkan 9 anak. 9 anak ini ada yang laki-laki, ada yang perempuan. 9 anak beliau itu yang pertama namanya Nyai Abdurrahman,
kemudian yang kedua adalah Kiai Yakub, yang ketiga adalah Kiai Ismail, kemudian Nyai Bukhari, kemudian Kiai Ishak Coper, kemudian Kiai Khalifah, kemudian Mbah Kiai Ilyas, yang mbah saya itu, Mbah Ilyas, kemudian Kiai Banjarsari, dan Kiai Zainal Abidin yang kemudian menetap di Selangor. Konon 9 ini dari anak laki-lakinya itu yang paling ganteng Kiai Ilyas. Faktanya apa? Ketika Adipati Trenggalek pengen menikahkan anaknya dengan salah satu keturunan Kiai Muhammad Besari, maka waktu itu yang mau dinikahkan adalah Kiai Zainal Abidin. Jadi mohon maaf, yang lamar bukan yang cowok, tapi yang lamar cewek dari Trenggalek. Putih Pacitan ya, Pacitan. Dari Pacitan datang. Nah, dari Pacitan matur, Mbah Yai, pokoknya kula duwe anak ayu mangrabekke kalih anak jenengan terserah kula nderek. Yang jomblo statusnya saat itu ragil, Mbah Zainal Abidin. Tapi mohon maaf, Mbah Zainal Abidin beliau orang sakti, tetapi tidak dikaruniai paras yang tampan. Setelah utusan Pacitan datang, Mbah Ilyas diperintah sama Mbah Muhammad Besari untuk mengantar sang bungsu Kiai Zainal Abidin, ini posisinya belum haji, untuk bisa sowan ke Trenggalek. Pacitan. Sampai Pacitan ternyata mbak yang mau dinikahkan lebih terpesona dengan ketampanan Kiai Ilyas dibandingkan kepada Kiai Zainal Abidin. Maka mohon maaf, sing arepe ngerabi Mbah Zainal Abidin, ternyata mbaknya ini lebih tertarik kepada Kiai Ilyas. Mergo Kiai Ilyas kuwi ganteng. Kiai Ilyas itu punya anak 3, nomor 1 namanya Nyai Madarum, punya adik namanya Kiai Hasan Besari. Nyai Madarum punya anak Kiai Jalal Iman, Karyonawi, Muhammad Usman, Boniran, Muhammad Muradi, Miftah, Maulana Habibur Rahman. Nah, jadilah jenengan saniki ndelok Gus Miftah niku kok ganteng. Niku mergo keramate Mbah Kiai Ilyas. Oh, A1 bro, A1. Tapi memang falikuli sayin maziyah. Semua orang itu punya kelebihan masing-masing. Ini sebelum saya ngomong soal kebangsaan Mbah Muhammad Besari. Di mana kelebihan Mbah Zainal Abidin? Ini orang sakti. Jadi lak kiai niku lak ya ana sing mambu saktine, ana sing mambu alime. Mbah Kiai Zainal Abidin itu terkenal kesaktiannya. Nanti saya sampaikan. Begitu pulang dari Pacitan, malu. Cinta ditolak. Dukun bertindak mata murah. Kula cah Tegal Sari saiki. Cinta ditolak, Samsudin bertindak. Bahaya tah. Orang masa putune Mbah Muhammad Besari kok bahaya. Begitu pulang matur sama Mbah Yai Muhammad Besari. Pak, kula isin arep rabi rasido. Dadi lak rupa-rupa bocah hadroh iki umpamane kowe ditolak karo cewek ya, mungkin nasibmu kaya Mbah Zainal Abidin. Jadi ya ana sanate lho. Sanat ditolak ki ya ana lho. Pemenang rupa-rupa pas-pasan gini isra apa-apa. Walah bocah hadroh duwene mung sarung, kamu jawab, jangan lihat sarungnya tapi lihat ilmunya goblok. Ya ngono vokalis hadroh cangkeme mangan gitu. Lewe boleh. Akhirnya Bapak Ibu, nih ben awakmu ki kadang-kadang aku duwe keahlian apa to. Itu enggak usah insecure, jangan sampai kita enggak percaya diri. Ternyata di balik wajah yang kurang tampan dari Mbah Zainal Abidin, Allah anugerahkan keistimewaan yang luar biasa.
Salah satu keistimewaannya adalah nanti di Selangor, Mbah Zainal Abidin akhirnya matur sama Mbah Muhammad Besari. Pak, kula isin. Terus piye le? Kula tak mangkat kaji mangsangoni. Dijawab karo Mbah Muhammad Besari, bapakmu ki ra ndek apa-apa wong kiai desa. Ra ndek apa-apa. Ketika Mbah Muhammad Besari mengatakan, aku ki kiai desa. Ini sebenarnya apa? Orang-orang seperti Mbah Muhammad Besari itu mungkin saat itu dia tidak viral di dunia, tapi viral di alam langit. Buktinya apa? Karena viralnya di langit itu awet. Maka kemudian dari alam langit lah kemudiannya mengenalkan orang-orang itu kepada Mbah Muhammad Besari. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak viral di dunia, maka yang perlu kamu lakukan adalah virallah di langit. Kalau kamu gak bisa FYP di dunia, nah minimal kamu FYP di langit. Sehingga mohon maaf, karena FYP-nya di langit, coba Anda lihat. Hari ini hampir semua orang tahu Mbah Muhammad Besari. Siapa? Yang mengenalkan bukan medsos, tapi jalur langit. Aku kiai desa le. Matur kepada masnya tadi, Mbah Kiai Ilyas. Bapak orang di duit ya bro. Kaya Mbah Icu, nanti duit. Akhirnya matur, wis to njaluk bapak ki wali, lamun duit enteng. Mergo dipeksa kali Mbah Zainal Abidin, Mbah Besari niku salat 2 rakaat. Akhirnya si Zainal Abidin putrane niki diceluk. Kowe rene oli. Begitu dipanggil, ya wis kowe njego sangu ning isor sajadah. Begitu dibuka sajadahnya Mbah Muhammad Besari, isinya emas berlian. Jiko sak cukupe nggih mangkat kaji. Singkat cerita budal, bler. Mangkat. Zaman sakmono orang bus urung, karena numpak kapal. Orang numpak pesawat. Numpak CB mbahmu CB. Haji numpak CB. CB iki tulisannya apa? C karo B. Awakmu ngerti kepanjangannya apa? Cocote bosok CB. Ya bahaya lah wedange ra teko ya bahaya cangkemku ya ora bahaya lah. Ngono kuwi panitiane yang jawab, ya maklum sing ngaji putune dhewe. Cuaks. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya kula mboten cita niku, tapi lak jenengan sing merasa sing rupane elek itu. Kamu harus punya keyakinan sebagaimana Mbah Zainal Abidin. Singkat cerita pulang haji, kapal itu berlabuh di Selangor, Malaysia. Karena kan kapal itu kan estafet loh, dari satu negara ke negara yang lain. Makanya jamaah haji itu kalau naik kapal, kok dia meninggal dunia, itu langsung dibuang ke laut. Karena kalau nunggu sampai daratan, busuk. Makanya langsung dilempar ke laut. Gue rasa takon, berarti lah dilempar di laut, dipangan iwak, orang takoni karo Munkar Nakir Gus. Guys, sangel meneh iki takoni ngene. Apa ya Gusti Allah kira ndek mekanisme dhewe kok ngono. Wah, ora kaya awakmu. Awakmu gaweane hadroh ki ya santai wae, rasa wedi karo takon Munkar Nakir. Gue sok takoni, "Man robuka?" Jawaban kamu nanya. Ki ya mbok cangkemmu we. Ora. Nah, Allah berikan maziyah kepada Mbah Zainal Abidin ini, mohon maaf, kelebihan di dalam pengobatan. Tapi bukan dukun. Bedone dukun karo wali ya boleh. Lak wali iki duwe kelebihan sangka Gusti Allah jenenge karomah firasat. Lak dukun kuwi ya sorry. Sihir, ramalan. Beda. Maka kalimatnya yang disuruh mendatangi dan ditakuti itu bukan kahin atau apa? Kahinan itu dukun, kalau ahli ramalan itu namanya arofan, arof. Itu namanya tukang ramal. Yang didatangi bukan arof, bukan kahin, tapi ittaqu firasyatal mukmin. Takutlah kamu dengan firasat orang mukmin. Kalau kita firasat kan ngawur. Wong anu firasatku ki akeh tamu iki. Lah ngopo? Kae ning ngarep akeh manuk.
Dadi lak firsate wong Jawa ki mergo omahe akeh manuke, engko ana akeh tamu. Wis. Matane keduten. Wah. Apa? Rezeki meh entuk duit. Wah. Lah, sing pertanyaanku lak sing kedutan titite. Hayo kowe apa kowe? Apa maknane? Berarti ya arep entuk kroto. Begitu mau pulang ke Indonesia, Zainal Abidin ini ngambek. Kapal mau berangkat, dia loncat ke pelabuhan. Ditanya karo Mbah Yai Ilyas. Piye? Mbah Yai SK, sing ngeterke Mbah Yai SK. Piye kok kowe kira mulih? Aku isin, Kang. Aku rasa mulih wae. Ndelik ning masjid Selangor. Sebagai apa? Sebagai James Bond, jaga masjid dan kebon. Jadilah aku ki dadi James Bond, ya kuwi mergo ketuluran karo Mbah Zainal Abidin. 4 tahun setengah. Di saat beliau tahanus kholwat di masjid, ada pengumuman dari kerajaan Selangor. Ada woro-woro yang diumumkan oleh Ipin Upin. Nah, iki Ipin Upin Ipin Upin. Baca cuwilik ini manuke sebiral iki. Kelutik. Jaluk Gus matamu. Aku ora ngombe jaluk Gus. Ya. Monggo katuran minggat. Malah kaya kewan korban aku kalung barang. Lah kok malah njaluk sangoni barang iki lho. Nyok tak sangoni. Nggih nembe teng Ponorogo ana kiai ngaji dipalaki iki namung nembe iki. Bocah hadron njaluk sangoni. Santai. Engko tak sangoni bar subuh insyaallah. Ndang minggat ta niki kene ngomong saya iki malam. Woro-woro diberitahukan kepada masyarakat luas, anak kesayangan dari Raja Selangor sedang sakit. Barang siapa bisa menyembuhkan, kalau laki-laki dia akan diangkat menjadi menantu, kalau perempuan dia diangkat menjadi saudara. Zainal Abidin krungu, parani, tambani mari. Itulah sejarah pertama kali reog masuk ke Malaysia. Makanya kenapa ada upaya dari Malaysia mengklaim reog sebagai budaya dan tradisi mereka. Makanya mohon maaf Pak Bupati, kita harus lebih mempertahankan kearifan lokal, budaya-budaya lokal seperti reog. Makanya itu alasan kemarin saya di Surabaya ditanya sama wartawan termasuk dari Australia, Gus Miftah kenapa kok seneng banget ngomong dancuk? Saya jawab, iya saya itu menjadi orang yang konsisten dan istiqomah ngomong dancuk. Kenapa? Dalam rangka mempertahankan budaya lokal. Itu alasannya Bu Abu. Karena saya khawatir kalau nggak ada kiai viral yang mengucapkan dancuk secara konsisten, maka ada kemungkinan dancuk akan diklaim sebagai milik Malaysia. Lah kalau hari ini mereka mau mengklaim nggak bisa, karena yang paling istiqomah ngomong dancuk adalah Gus Miftah. Jejak digitalnya jelas. Jadi kalau saya besok di alam kubur ditamunkan akhirnya, Miftah ngopo cangkemmu ngomong dancuk? Kearifan lokal bro, aku ngono jawab. Nah, kembali ke Mbah Muhammad Besari. Jadi awakmu sing rumangsa ora ndek kelebihan lho ya. Kok rupamu elek. Ya kalau rupamu elek berarti skillmu kudu duwe. Minimal gitulah. Kalau kamu sadar kamu tidak good looking, ya minimal good skill. Lebih bagus lagi kalau good rekening. Wis ora good looking, ora good rekening, wis God kuwi jenenge. Lah sing penting good morning.
tangi jam 12 kok good morning. Gus Dur mengatakan begini, zaman Mbah Muhammad Besari ini adalah merupakan gambaran antara berpadunya Islam dengan nasionalisme. Apa yang menjadi atau dalil pendukung atas pernyataan Gus Dur itu? Coba kita lihat. Karena kalau dilihat dari sisi nasab, Mbah Muhammad Besari itu dari ayah merupakan keturunan dari Raden Wijaya. Majapahit. Kemudian dari nasab ibu itu dari Bunyai Anom Besari, nasabnya nyambung sampai baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hebatnya dzurriyyah Mbah Anom Besari. Kalau undang-undangin nasab lah gini loh. Ini kan sekarang lagi rame nasab toh ya. Antara kiai dengan Habib itu. Kalau saya no comment saja lah. Karena saya muhibbin di heart Habib Lutfi. Garis keras. Ceramah saya di Kanjus Sholawat. Gara-gara ada pertanyaan. Bener nggak orang seperti Habib Lutfi itu dzurriyyah? Saya bilang. Kalau kamu bertanya kepada Habib lain silahkan. Tapi kalau kamu menyangsikan dan meragukan dzurriyyahnya Habib Lutfi. Tak gebuk cangkemmu. Ya su'ul adab le. Kalau aku yang ngerasani Habib Bahar ya urusanmu lah. Gitu. Tapi lah sekelas Habib Lutfi mau rasani gila ya. Orang waras. Bener gak? Loh Habib Lutfi loh bro. Gitu loh. Habib Lutfi itu Rois Am seumur hidup Jatman. Jamaah ahli thariqah anak Sabandiyah. Beliau merupakan presiden ulama sufi sedunia. Saya besok menjadi panitia pertemuan ulama sedunia di Pekalongan. Yang akan dihadiri 60 dunia hadir di Pekalongan. Lah kalau seperti itu kok masih kamu ragukan gitu berarti lah ya goblok gitu loh. Lah kue meragukan aku serapopo. Sekali beliau mengatakan apa? Saya malu kalau dipanggil Habib. Saya malu kalau melihat Habib mengatakan di dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah. Dan ternyata banyak sing hoak. Contoh, dulu orang manggil Habib ternyata bukan. Novel Bamukmin, Jakarta. Sing ngompong kayak. Begitu ditelisik ternyata bukan. Kalau kayak Habib Lutfi, dia mengatakan apa? Aku lebih bangga dikatakan sebagai orang Indonesia, lebih bangga dikatakan sebagai orang Jawa dibandingkan saya dikatakan sebagai orang Arab. Tidak menjual kehabaibannya. Makanya posisinya sekarang begini, saya malu kalau melihat medsos itu. Hari ini malah saya diserang, Cangkeme Miftah nggak komentar ketika keturunan Ali Songo diragukan bla 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 bla. Ini kondisi. Patokan saya itu guru saya, Maulana Habib Lutfi. Beliau mengatakan apa? Sekian tahun yang lalu lah. Yang pertama, saya masuk kamarnya beliau. Manggil saya bukan Juragan melebu. Dari saya miskin beliau manggil saya Juragan. Dan saya meyakini lisannya orang soleh itu mustajabah. Maka saya dulu miskin gak punya apa-apa dipanggil Juragan sama Habib Lutfi. Alhamdulillah. Seperti yang Anda lihat. Dulu saya punya uang 50.000 saya izin sama istri saya. Beb. Abah mau sowan Abah Lutfi. Kamu tahu saya naik apa ke Pekalongan? Ngebis le. Cuman bes sumber memoloh pokoknya. Cintaku kepada orang Ponorogo itu seperti bis sumber kencono. Semakin malam semakin ugal-ugalan. Soalnya ben aku di mobil pertama kali ditabrak karo sumber kencono yang Klaten tak kandani. Mobil Camry kayak lebih biyen ditabrak bu. Saya mau berangkat itu. Saya bilang, Bunda punya uang berapa? 50.000. Boleh nggak uangnya saya pinjam? Abah mau tindak pundi? Mau ke Pekalongan soal Abah Lutfi. Masa ketemu Abah nggak ada salam tempel bun? Uang 50.000 tok le. Saya berangkat. Bilang awak mesti ngomong susah kita kandani le. Sregep no. Soal ngomong soleh ngomong kayak gini. Saya punya pengalaman itu. Akhirnya saya berangkat, salam tempel. Saya baru masuk rumah beliau, masuk atas. Juragane teko. Saya tuh wisin, saya miskin kok dipanggil juragan.
salam tempel. Bah nyuwun donga kagem anak bojo teng griya. Ya tak dongake. Wis mulya. Sayem, Pak. Karena memandang wajah orang alim itu adalah ibadah. An-nadru ila wajhil alim bahwa ibadah. Wis seneng. Pulang malam, anak saya baru usia 1,5-2 tahun nangis mergo ora duwe susu. Saya nggak kuat nukokke susu Morinaga untuk anak saya waktu itu. Akhirnya tiap malam gara-gara saya nggak kuat membelikan susu anak saya, subhanallah. Saya rebutan susu sama anak saya. Meledak. Penak nempel matamu kok nempel. Susu kok nempel iki lho. Gara-gara Pak Giri rusak cangkeme iki. Nah, satu ketika saya mau cerita bahwa kejadian hari ini itu sudah disampaikan Habib Lutfi sekian tahun yang lalu. Makanya saya tidak berada di pro yang satu atau kontra yang satu, enggak. Karena apa? Saya enggak ada dawuh dari guru saya, dari Habib Lutfi. Waktu itu pertama kali bilang begini, pas saya mau bikin pesantren pertama kali. Tahun 2011-2012, pertama kali pindah ke Kalasan. Juragan masuk, mlebu kamar. Abah duduk seperti ini, saya duduk di bawah, saya pijiti kaki beliau. Ini saya ceritakan supaya jenengan yang pengen mersani Abah Lutfi malam hari ini tidak terlalu kecewa karena beliau tidak hadir. Undang-undang panitia kalau ngundang Habib Lutfi itu noto ati. Teko rawuh alhamdulillah, ora rawuh alhamdulillah. Yang menjadi masalah sekarang ada banyak kiai yang kalibernya tidak seperti Habib Lutfi. Karepe lak diundang ngaji modele kaya Habib Lutfi. Ya dipisu-pisui matamu kok. Lah Habib Lutfi ora rawuh sekarang misui sapa? Iso guwing cangkemmu, ayo kowe. Makanya santai tak critake niki. Habib begini ngomong sama saya, dawuh ini, le tak kandhani le. Wonten dawuh Abah. Sok kowe bakal nemoni sawijine zaman di mana hasudnya kiai itu lebih besar dibandingkan hasudnya santri. Saya mikir, mosok kiai hasud? Dan ternyata itu terjadi. Cuman bedanya ngene, lak kiai hasud, kuwi produktif, lawang goblok hasud, itu tidak produktif. Contoh umpamane, ana kiai anake papat, bapake pondoke siji. Akhirnya anake papat, bapake mati rebutan pondok siji. Sing oleh pondok mung siji, sing telu biasane lunga saka pondok, gawe pondok dhewe. Kuwi hasute ndadekke produktif. Dan itu bagus. Yang menjadi masalah adalah hasud tapi tidak produktif. Kuwi biasanya hasute wong goblok. Isone mau ngelek-ngelek tok. Mau ngrasani tok. Ngono. Alah Miftah ki mau menang viral. Ya ora apa-apa. Miftah ki goblok. Heeh, gobloke payu daripada kowe ngalim cangkemmu ora payu. Ora bahaya tah ini lah. Nah, satu, yang kedua Pak. Ini dawuh yang sangat mengena. Kenapa kok terjadi kejadian hari ini? Nah, tak kasih tahu. Depan orang banyak ini. Pengen menghancurkan Indonesia itu gampang. Ini kalau kita kembali kepada nasionalisme Mbah Muhammad Besari. Pengen menghancurkan Indonesia itu gampang. Caranya bagaimana? Dengan menghancurkan Nahdlatul Ulama. Bagaimana cara menghancurkan Nahdlatul Ulama? Gampang. Bagaimana caranya? Mengadu domba sesama kiai, mengadu domba sesama habaib. Kiai didu karo kiai, Habib didu karo Habib, kiai didu karo Habib, Habib didu karo kiai. Hancur Indonesia. Itu sudah sekian tahun yang lalu. Dan ternyata jawabannya hari ini. Saling serang. Saya ditanya, Gus Miftah di pihak yang mana? Saya belum ada dawuh dari guru-guru saya. Kan nanti kalau yang ngomong Gus Miftah viral. Ya kalau saya cuma sekedar nyari viral gampang. Apa sing tak lakoni ra viral? Ngaji karo lonte viral. Dum-dum rukmu kena ning ngene lonte viral. Apa-apa viral kowe. Kowe ndelok apa ya? Oh, matane. Kalau itu bukan begengge, kalau itu purel.
Baleni mbahmu baleni. Cangkeme nempel-nempel iki sapa ta iki? Itu yang dimaksud dengan itaku firasyatal mu'min fa innahu yang dzuru binurillah. Nurnya Allah itu sebelum diketahui oleh khalayak umum, oleh Allah sudah dititipkan kepada orang-orang yang seperti ini. Maka kadang-kadang kejadian berikutnya sudah disampaikan sebelumnya. Kalau bahasanya wong Jawa napa? Weruh sadurunge winara. Ini bukan ramalan, tapi firasat. Sekelas Habib Lutfi, itu beliau sampaikan sekian tahun yang lalu. Maka hari ini saya tidak komentar kepada mereka yang silakan tes DNA atau yang menolak. Maksud saya cuma satu, ayo sama-sama introspeksi diri. Awakmu sing ora Habib, sing ora duriyah Kanjeng Nabi, ya ora usah ngaku-ngaku. Yang merusak duriyah itu siapa? Banyak yang sebenarnya bukan duriyah tapi ngaku-ngaku duriyah. Kayak saya bilang sama Mbah Ijuk, kalau nasab saya ke Mbah Muhammad Besari itu diragukan umpamane, aku ora usah dadi putune Mbah Muhammad Besari ora apa-apa. Sing penting aku tak ngabdi karo Mbah Muhammad Besari dengan caraku. Itu jauh lebih gagah. Apa aku ora beban umpama duwe mbah kaya Mbah Muhammad Besari, kaya Mbah Hasan Besari. Coba kita lihat hasil didikan Mbah Muhammad Besari sampai cucu-cucunya melahirkan orang-orang yang luar biasa. Ono Antawirya, ono Rangga Warsita, ono Cokro Aminoto. Orang-orang top kok. Sehingga apa? Bagi cucu-cucunya Mbah Muhammad Besari kudune isin. Kalau hanya mengatakan aku putune Mbah Muhammad Besari, pertanyaan saya, prestasimu apa, Cok? Ayo. Apa prestasimu? Sing hebat ki mbahe dhewe ora awake dhewe. Betul? Ora ketok to matamu iki. Wis tak ngadeg kowe aku. Sapa? Ya sik tak ngopi dhisik, Cuk. Uro. Lah urung ngombe wis ger lho. Wong ki lak bengi ngopi, isuke mati, kuwi ra mungkin tak mesti insyaallah derajate husnul khotimah. Soalnya malaikat yang ngerti, oh bengi bar lalekan dikir ngombe kopi. Terus momongan mangan kacang, dikira nonton bioskop tak kandhani. Makanya nyuwun sewu coba. Penting membanggake mbahmu kuwi supaya orang mengenal mbahmu. Jangan kemudian kamu mengagung-agungkan nasabmu. Abah Lutfi mengatakan apa? Aku rasa mau celuk wong Arab. Wong Jawa wae. Beban bagi saya ketika menyandang predikat duriyahnya Nabi. Yang merusak itu siapa? Orang duriyah ngaku-ngaku duriyah. Maka dulu ada orang bilang begini, Miftah itu nasabnya ke Mbah Muhammad Besari diragukan. Anggap saja saya bukan siapa-siapa. Tapi biarkan saya sebagai pengagum beliau untuk berkhidmat kepada beliau dengan cara saya. Itu jauh lebih bagus daripada ngaku dzurriyah, ngaku nasab, tapi tidak pernah memberikan sumbangsih apapun kepada mbahnya. Kan ngono. Kamu tahu kenapa saya dandani makame simbah? Salah satu torekoi Habib Lutfi itu makam wali-walinya Allah itu dipugar yang bagus. Mosok waline Gusti Allah kok makame elek. Jadi brodani kalau nanti you ziarah ke sana. Wow, sekarang makamnya mewah. Marmernya nggak kalah sama makamnya Pak Soeharto. Gagah bro. Meledak matamu, makamnya wali kok meledak gitu.
Saya waktu itu bilang sama Mbah Ijo, Mbah, iki lak kijinge tak ganti angsal mboten, Mbah. Lah pripun, Gus? Makame Simbah saiki viral kok. Wong niku penasaran karo Mbah Muhammad Besari kok mosok makame ra gagah. Ganti marmer sing larang, Mbah. Coba sekarang Anda lihat. Itu torekohnya Habib Lutfi, dandani makame aulia. Sehingga kalau di kampung jenengan kok iki ana wong alim, iki terkenal aulia, coba makamnya dibedakan dengan masyarakat pada umumnya. Mila kula wengi protes kali Pak Bupati. Pak Bupati, Suro Menggolo ki wong top. Tapi makame Suro Menggolo ki ra dirawat. Mbok yo ayo makame Suro Menggolo dandani bareng-bareng. Pak Kapolres. Sapa ngerti lantaran dandani makame Suro Menggolo awakmu iso dadi Kapolda bintang loro. Lah aku kelas Miftah iso nokokke kijing apik mosok kelas Kapolres ra iso. Garek bupati nih. Bupati ki isone mung tanda tangan lak duit kere cah iki tak kandhani. Mila awakmu ngerti ngopo Pak Bupati sambutan penutupan ora suwe-suwe. Sadar diri ora urun tak kandhani itu. Siap. Lah ora cerita. Gus, lah kula maju bupati melih pripun? Gampang ning Ponorogo ana pirang kecamatan? 21 kecamatan. Seminggu pisan Gus Miftah ngaji keliling kecamatan kowe dadi meneh bupati. Rungokno kuwi. Hadrai kira-kira diajak apa ora iki? Diajak melu. Insyaallah besok melu aku sampai surga. Nek yo kuwi aku ning surga kelon karo bidadari awakmu hadrowan. Keteplak. Ya wis ora apa-apa hadroh ning surga ora apa-apa. Nempel. Ada bidadari kok nempel. Apa saja kira-kira yang gini perdebatan antara habaib sama kiai wis lah introspeksi masing-masing. Kowe ngaku Gus, ngaku anake kiai, kuwi dosane luwih titik tinimbang awakmu ngaku duriyahe Kanjeng Nabi. Kowe ragu diceluk Gus ora apa-apa wis. Mila awakmu ngundang pengajian Gus, mentang lar pengen ngundang ning panggung, ora usah mok dawak-dawakke. Ora dong sohibul apa. Acara selanjutnya inti pengajian kepada Gus Miftah dipersilahkan. Wis ngono wae. Ora usah kadang-kadang dawane mau idatul hasanah alias tausiah. Inti ceramah malam hari ini akan disampaikan oleh sahibul fadilah wal karamah wal maksiyah. Dawane. Kadang-kadang ono le MC ini kaya penyanyi dangdut ya ono. Acara selanjutnya mau itu hasanah akan disampaikan oleh kiai yang sedang naik daun. Ki ular keket apa-apa ya. Kita sambut Gus Miftah. Wah, iki tinju apa-apa ya. Serah menarik belas. Jadi wis lah, enggak usah diperpanjang. Panas rasanya nyawang-nyawang ngoten niku. Awakmu sing ra Habib ya ora usah ngaku Habib, tahu diri. Ora duriannya Nabi ora usah ngaku-ngaku duriannya Nabi. Ning lak awakmu takon, Gus, duriyahe Kanjeng Nabi niku tasik wonten apa mboten? Kuwi tak jawab. Jelas tasik wonten. Soalnya napa? Syarafun nasabi min salasi jihatin. Kata Imam Al-Ghazali. Nasab, kemuliaan nasab bisa dilihat dari 3 sudut pandang. Yang pertama apa? Al-intiha ila syajarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala yu'adilahu syai'un. Nasab yang nyambung sampai Kanjeng Nabi ini tidak ada lawan. Artinya apa? Dzurriyyah Kanjeng Nabi itu masih ada. Lah kalau kamu bertanya, Gus, nopo Habib itu dzurriyyahnya Kanjeng Nabi? Saya jawab,
wallahu a'lam bissawab. Itu saja. Lah Mbah Anom Besari garwane itu nyambung sampai Sayyidah Fatimah. Jadi umpama mbahe dhewe niku mbahe. Kok sing dzurriyahe Kanjeng Nabi niku Mbah Anom Besari. Awake dhewe Habib lho niki. Wis meledak tenan. Ora Habib mung dirosan-rasani wae. Alah Miftahi bapake kiai desa lho. Anane wong kaya aku, kuwi mergo ampuhe dongane bapakku desa kuwi. Nggih napa mboten? Umpama bapak emakku kuwi ora ahli tirakat, ya mungkin ra ana wong maujud kaya aku. Dadi lha awakmu ngomong, "Alah Miftah, bapake kiai desa." Ampuh bapakku, kiai desa iso duwe anak kaya aku daripada bapakmu ampuh duwe anak mung kaya rupamu. Aku yang ngono ta. Sarep mumet ndasmu ra apa-apa wis aku. Bu, ini harapan untuk Anda yang merasa hari ini aku ra duwe nasab sing apik, Gus. Bu, mohon maaf. Kemuliaan seseorang itu asyarafu bil adabi la bin nasabi. Kemuliaan itu karena adab bukan karena nasab. Jenengan duwe adab ngoten iki. Sowan, ampun ngomong rawuh nggih, salah. Aku rawuh ning khole Mbah Muhammad Besari, kuwi salah. Sowan, kita sama-sama sowan. Itu dalam rangka adab kita kepada para aulia. Umpama awakmu ora iso ngunduh mergo adabmu marang aulia, yakin sesuk sing bakal ngunduh adabmu insyaallah anak putumu. Jadi lah saniki nyuwun sewu jenengan seneng karo kiai karo wali. Kok derajatmu rung diunggahke karo Gusti Allah. Hakul yakin sing bakal diunggahke dimulyake kalih Gusti Allah insyaallah anak putumu. Amin. Kuwi niku suwering, Pak, ngaji teng Palembang, ngaji teng Lampung. Gus, awake dhewe sedulur lho. Sedulur saka pundi? Mbah Muhammad Besari. Nggih, alhamdulillah. Menungso niku lak mung loro to. Lah ora yakin anak turune Nabi Adam, berarti dia merasa anak turune Pithecanthropus. Berarti keturunannya munyuk. Ngono wae to. Ayo kowe milih ndi? Milih darane keturunane munyuk apa keturunan Nabi Adam? Sangel. Sadurunge Pak Dani, mungkin Pak Dani tak minta sambutan walaupun nggak panjang-panjang Pak Dani. Siap-siap sambutan, siapkan materinya, tarik napas 1 jam. Ya, calon menteri ini. Aku rapi solawat nguri-nguri budaya. Mau tabui kena, ora mau tabui ya ora apa-apa. Wong bayaranmu ora jelas. Wis tak sangone kok tak sangone santai. Kuwi Pak Ponda. Aku mau neng jok mobil, mburine ana amplop, gorene. Tak dum-dume ngene. Neng njero mobil kono. Loh, mau ngabang duitku dolar, Cuk. Bupatine ngrungokno. Ya tak sangoni kene, endi mbos aku mau. Suwe men. Ora sida. Transfer mawon mbahmu. Sok-sokan rekening saldo ini 100 ya enggak. Pun lanjut apa bubar nih? Aku ki juara sholawat iki ben pujianku zaman cilik ning Langgar. Pujian iki. Wah sampeyan teng ha. Andi. Oh, ngah ini. Bukan, sing amplop tadi lho. Iku tuh. Ana. Sangoni. Lah kok rek. Sono. Nah, kowe karete. Nggih.
1, 2, 10 juta. Sing 10 juta tak balekke ning panitia. Ndi panitiane? Ketua panitiane sapa iki? Pak Lurah, balekke Pak Lurah. Nggih kas tahun ngarep. Ngatu kok Pak Lurah, rasa sini rupamu koyo kotak infak kok. Matur suwun Gus. Air. Anggapi ana. Adre capira iki 1, 2, ya menghitung tok. Capira wi. Pecel iki sak mangkok ning sak piring ning Ponorogo pira? 5.000 ya, sejuta cukup. Ya. Sing rupane paling mesake sapa? Ya kowe iki lho, kok ora tau sing mau duting-duting. Ya. FYP. Ning mburi ana sapa kuwi? Ana bupati, dandim, kapolres. Tak kei 100.000 nggih jimat ben ra maling duwite negara. Ayo. Pak Bupati jimat 100.000 rene. Bupatine. Pak Kapolres tak kei jimat kene. Men dadi jenderal sing apik esuk. Pak Dandim. Sapa meneh pejabate kuwi? Hah? Wes. Endi camate? Mat, rene kok mat. Dari camat, gijimat. Ya. Wartawan bodrek gitu. Ya wis engko meneh. Jamaah ngersake. Untuk jamaah yang minta doa saya doakan, yang minta maaf saya maafkan, yang minta uang saya minta maaf ya. Wah, calon menteri ini sambutan 3 menit, minta mic-nya, Pak. Oh, wakil bupati ini urung ini, sing lemu kene urung lemu ke. Ayo ngadep. Beleng. Kijiman Bu Babu. Meledak panggungku. Mas Dani sini sambutan 3 menit Mas Dani. Ini wakilnya Pak Erick Thohir ini soalnya. Sini Mas Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk seluruh warga Ponorogo. Yang kami hormati dan memuliakan para kiai, para alim ulama, wabil khusus Pak Bupati, Ibu Wakil Bupati, Bapak Camat, Pak Dandre, Pak Dandim, Pak Kapolres, para santri yang berbahagia. Alhamdulillah kami semua diberi kesempatan oleh Gus Miftah untuk bisa hadir di Ponorogo sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari orasi kebangsaan yang merupakan perintah dari Bapak Presiden, dari Pak Menteri BUMN agar kita semua bisa mensosialisasikan program pemerintah dan juga membantu masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat. Karena ini sudah menjadi kewajiban bagi BUMN untuk membantu memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Perintah dan arahan Pak Menteri BUMN kepada kita semua sangat jelas bahwa kita harus meneruskan legasi, ajaran, warisan pemikiran dan meneladani para pendahulu kita, para kiai-kiai besar kita. Wabil khusus Kiai Haji Ageng Besari, Muhammad Besari. Ini adalah panutan kita semua yang mana nilai-nilai itu harus kita kejawantahkan sebagai generasi penerus, khususnya kita sebagai generasi muda. Agar pemikiran itu terus abadi dan memberikan marwah bagi negeri kita ini. Insya Allah kalau kita meneladani para alim ulama, para kiai, insya Allah akan memberikan keberkahan untuk kita semua. Insya Allah Pak Bupati, Bu Wabub akan hadir di Ponorogo ini generasi-generasi Indonesia yang handal. Masa depan, pemimpin masa depan Indonesia hadir dari sini. Menteri, Presiden bahkan Gubernur hadir dari Ponorogo. Dan ini adalah kewajiban BUMN. Kewajiban BUMN untuk Indonesia, wabil khusus malam ini untuk masyarakat Ponorogo. Dan kepada Gus Miftah, kami terus komitmen untuk mendukung kegiatan orasi kebangsaan Gus Miftah agar Islam dan juga nilai-nilai kebangsaan
menjadi satu kesatuan yang terintegrasi yang tidak boleh dipisahkan. Bahwa Islam sebagai rahmatan lil alamin, nilai-nilai Al-Quran juga harus kita kejawantahkan agar kita bisa menjadi figur-figur manusia-manusia sebagai Al-Quran yang berjalan, yang bisa mengejawantahkan nilai Al-Quran sekaligus juga menjalankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan baik. Inilah pentingnya orasi kebangsaan untuk menumbuhkan kecintaan kepada kita semua agar langkah pribadi, karakter kita juga bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, hidup Ponorogo, salam sehat selalu dan majulah Ponorogo. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hidup PSSI. Ponorogo hebat. Duwe bupati kentir, duwe kiai kentir, ras kabeh kentir kok berarti ya. Pokoknya bupati sak donya iki sing tak onek-onekke belas ra tau baper, kuwi Pak Giri iki. Soale yang rumangsane ra tau nyangoni aku ngono dadi ya. Muga-muga malah tak sangoni. Saat ini saya membahas warisannya Mbah Besari ini selain keramat yang kita bicarakan itu apa saja. Jadi gini loh, pertama nih. Bahwa menungso niku naik turun itu biasa. Pendirian pondasi ulama di Indonesia salah satunya bermula dari Mbah Muhammad Besari. Nah, tapi puncak kejayaan Tegal Sari itu bukan di masa Mbah Muhammad Besari, tapi di masa Kiai Haji Hasan Besari. Nah, yang orang sering bertanya begini, Gus, kilawakola, zaman Mbah Hasan Besari ini santrinya sampai 15.000. Bahkan saat itu nyuwun sewu, karena Mbah Muhammad Besari didukung sama adik-adik yang luar biasa, termasuk Mbah Nur Sodik. Pola kebangsaannya Kiai Hasan Besari. Sehingga Keraton Solo mendengar Tegal Sari itu akan menerapkan syariat Islam atas fitnah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Niki awal mula ada rentetan antara Tegal Sari dengan Surakarta. Akhirnya apa yang terjadi? Mbah Hasan Besari ditangkap sama kerajaan Surakarta, Kasunanan Surakarta. Dibawalah ke Sumatera. Nyebrang dari Merak ke Bangkauni, numpak kapal. Ternyata yang terjadi apa? Setiap kali Mbah Hasan Besari naik kapal, kapalnya reso melaku. Layar mengembang, mandek. Mbah Hasan Besari mudun, murup. Diunggah ke kapal, kapalnya mati meneh. Wih keramati Mbah Hasan Besari. Yang mau saya ceritakan bukan itu. Ketika Mbah Hasan Besari generasi ketiga, santrinya 15.000. Pertanyaannya, kenapa kok setelah itu bekasnya tidak ada? Termasuk para santri. Ternyata mohon maaf, itulah hidup. Ada pasang dan surut. Sehingga Mbah Muhammad Besari, kejayaan Ponorogo Tegal Sari ketika Mbah Hasan Besari, dan ternyata menurun dan surutnya Tegal Sari ketika dipegang oleh anaknya Mbah Kiai Yahya, generasi keempat. Bila saya ini jujur mawon, kalau ngomong kali bojo kula, Bun, enggak selamanya Abah akan seperti ini. Soalnya sudah jadi hukum alam nih. Wongi kadang-kadang ning dhuwur, kadang-kadang ning ngisor. Saampu-ampu Mbah Hasan Besari, generasi ketiga, ternyata begitu masuk generasi keempat mulai surut. Ketika dipegang oleh Kiai Hasan Yahya. Lah wong ning dhuwur kuwi iso mudhun mengisor. Kalau posisi kita di bawah itu punya kesempatan untuk naik. Makanya kenapa selama ini kita sering bilang roda itu pasti berputar. Roda itu pasti berputar. Pertanyaannya adalah ono sing muter apa ora? Lah ono roda, wirung mesti muter kecuali ono sing muter. Kita itu punya roda yang sama. Cuman cara muternya sing beda-beda.
Lah salah satu hikmah haul memperingati yaumil wafati li ba'dil auliya wassolihin ngoten niku napa? Salah satunya adalah menyampaikan kebaikan-kebaikan dari mutawafa, dzikru manaqibul mutawafa. Kula mboten ngomong penake tok, Mbah Muhammad Besari ampuh, Mbah Hasan Besari ampuh, tapi wong lali nyeritake rikala Mbah Kiai Hasan Yahya. Ketika Tegasari mulai menurun. Maksud saya apa? Kok sakniki ana putu-putune simbah niku sing ampuh. Kuwi ra mergo ampuhmu. Kuwi mergo asar yang ditinggalkan oleh mbahmu. Itulah yang dimaksud di dalam surat Yasin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamim mubin. Pertanyaannya sekarang begini. Kira-kira asar dhewe iki apa? Mbah Muhammad Besari asarnya jelas kelihatan. Kiai-kiai tanah Jawa sumbernya dari Tegasari. Lah besok kalau kita mati, mohon maaf, apa asar yang kita tinggalkan? Kiai Said ketika masih menjabat ketua umum PBNU ngaji kali kula teng Madinah, ziarah Nabi. Beliau mengatakan begini, Gus, kowe ki ndang nulis buku. Lah napa Kiai? Sesuk lak kowe mati, asar yang akan dilihat dari kamu itu adalah buku dan kitab kamu. Saya jawab, nanti dulu Kiai. Lak zaman biyen Kiai kudu duwe kitab, kudu duwe buku. Sekarang tidak, apa? YouTube. Sesuk lak kula mati, wong kangen kula tinggal ngetik ning YouTube, Gus Miftah. Muncul Miftah. Ora usah kuwi wis ngetik ning Google, Kiai Lonte. Miftah muncule mesti. Ayo kowe. Kiai bokong truk, Miftah. Kiai dancuk, Miftah. Kiai purel, deloken, mesti metune Miftah. Pertanyaannya adalah asar apa yang kita tinggalkan untuk anak cucu kita? Coba kita lihat asarnya Mbah Muhammad Besari. Saya nulis dari beberapa rujukan kitab. Bagaimana kemudian seorang Muhammad Besari itu luar biasa. Beliau dikatakan sosok yang luar biasa, ulama yang alim alamah. Beliau ahli politik kenegaraan. Buktinya apa? Kemudian besanan dengan Kasunanan Surakarta Solo. Kemudian apa? Beliau dianggap sebagai ahli sastra dan tasawuf. Sampai ada yang mengatakan beliau ini ahli tafsir Quran beserta adiknya Mbah Nur Sodik. Dadilah ison jenengan nak ziarah teng mriki. Niku nyuwun sewu, langsung ziarah teng wingking. Lah jenengan pengen duwe anak ahli Quran, nah niku teng Mbah Nur Sodik. Mboten namung teng Ajen. Ning ngarep jenengan golek keramate Mbah Muhammad Besari, lak pengen anakmu ahli Quran langsung memburu didik. Teng ngene Mbah Nur Sodik. Makame Mbah Nur Sodik niku jenenge mun apik dereng to. Men saya nggih. Lak dereng apik jeneng kula ganti sisan. Sing apik sisan. Nah, mun saya Pak Lurah. Oh mboten kersa dikijing. Oh mboten kersa dikijing. Itu lak rupamu ki sesuk kijinge watu loro cukup. Waton ra diuyuhi wong wis pantes. Ayo kula iki menti kanca haji pengen mati nang Mekah le. Wis bendina yo kula pengen mati nang Mekah, sing mati malah kancane gitu. Lho ki tenan. Kleru malaikat ketok iki lho. Malaikat kleru nyabut ora mungkin. Mula kula wingi pas lara tangisi kali bojo kula, "Mbah mboten usah ngaji to awake sakit wis ora apa-apa, Bun." Annasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Jadi kalau kebiasaan saya ngaji, saya pengen mati saya pas pengajian. Kan bisa jadi loh. Aku ngaji ning Tegal Sari, Israel teko. Langsung diumumkan di Masjid Ponorogo. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia dengan tenang Bupati Ponorogo. Ora ono sing ngerti ora. Malaikatnya Sherlock. Di situ pula kemudian Gus Dur mengatakan apa? Baik Mbah Muhammad Besari maupun Mbah Yai Nur Sodik mengajarkan Islam dengan harmoni, dengan penuh keharmonisan. Maka nggih nyuwun sewu, lak duwe dzurriyyah kaya kula niku pun sak mestine lak kula dadi wong Islam sing rahmatan lil alamin. Mila wingi Kiai, niku ana survei di kalangan gereja di Sulawesi, Kalimantan dan Sumatera. 7 kiai yang paling dianggap toleran oleh orang Nasrani. Ampuh ta Pak Kapolres. Siji almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur. Nomor loro
almarhum Kiai Haji Hasyim Muzadi. Nomor 3, almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Nomor 4, almarhum Buya Syafi'i Ma'arif, mantan ketua Muhammadiyah. Nomor 5, Profesor Dr. Quraisy Shihab. Nomor 6, Profesor Dr. Said Agil Sirot. Nomor 7, Sohibul Maksiyah Miftah Maulana Habibur Rahman. Maho. Karena saya selalu mengajarkan tentang toleransi dan anti radikalisme, termasuk kerukunan antara orang Islam, NU dan Muhammadiyah. Milo si iri abah kayak piye, Nduk? Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah. Semua akur jaga ukhuwah, Indonesia makmur, rakyatnya berkah. Amin. Semua akur jaga ukhuwah, Indonesia makmur, rakyatnya. Pokoknya lak makmur kuwi berkah, lak rukun kuwi makmur, lak makmur insyaallah berkah. Milong Ponorogo pengen rahmati mudhun dadi wong sing rukun. Insyaallah sugih kabeh. Amin. Bapak NU, Ibu Muslimin. Oh, mi berduit ku, mau cukup. Apa njaluk duit? Miskin. Oh, tak kai kaos ki engko. Sing cerewet kono dhisik kae. Main ID. Wis ngaji dhisik engko meneh. Repot ya dadi kiai sugih iki repot ya. Bahaya. Yo lah aku sugih yo mergo dungane Mbah Besari. Muga-muga kabeh oleh keramate Mbah Besari. Amin. Melu sugih donya sugih akhirat. Saya tak derenge tak teruske niki tinggalane Mbah Besari. Niki kula bola-bali di DM wong Gus donga sugih. Sing diwaca dongane Mbah Kiai Imam Abil Hasan Asadili. Niki kula ijazahke jenengan. Kula diijazahi kalih kiai kula ijazahke teng jenengan. Diwaca bareng-bareng. Muga-muga kabeh digawe gampang urusan donya lan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wasi' alaina arzaqana wala tahjubna biha an ukhrana. Rabbana wasi' alaina arzaqana wala tahjubna biha an ukhrana. Rabbana wasi' alaina arzaqana wala tahjubna biha an ukhrana. Niku jenengan waca men bar salat. Peng poltu, peng telu oleh, peng pitu oleh. Nggih kula ijazahke jenengan jawab qabil tu. Nggih. Semoga-moga kabeh sugih. Saya balik neng asare Mbah Muhammad Besari niki orang rampung soalnya niki. Iki kok jam 1 wisan. Sampai jam pinten niki mungkin pengajiane. Wis manut, mergo ngene mbahku ya sak jam-jame ora apa-apa. Waton kopine panas. Kopi ini adem gitu soalnya. Niki, jenengan ngerti metode Bandungan, ngerti metode Sorokan. Lah cah-cah santri ngerti tak? Saya mendapatkan satu fakta ini. Ini untuk para duriyae Mbah Besari. Ada yang mengatakan pesantren Tegal Sari adalah pesantren yang melahirkan metode Bandungan dan Sorokan. Makna lafat utawi iki-iku. Itu ada satu mushaf yang saya baca itu merupakan produk dari Tegal Sari. Walaupun
Ada lagi yang mengatakan pegon itu sumbernya dari Mbah Soleh Darat As-Samarongi. Gurune Mbah Hasim, gurune Muhammad Darwis. Sapa Muhammad Darwis gini? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Malah modar ya wis ngawur. Krom. Mungkin Muhammad Darwis modar ya wis. Tak jenengmu tak ganti lho, Sukarlan. Asu nglekar ning dalan. Siapa perumusnya? Di situ disebutkan perumus dari metode Bandungan dan Sorokan itu adalah Kiai Ageng Muhammad Besari. Kisah-kisah beliau tercatat dalam Babad Ponorogo. Milo kalau wingi pesen kali Pak Bupati ya. Pak Bupati kuwi rene Pak Bupati. Men ngene Pak Bupati. Men rupamu ketok. Rene Mbah. Mangan kok mriki. Tenang. Nyile mike iki Pak Lurah. Pak Lurah mike Pak Lurah. Diatur ke Pak Bupati. Ora tak mik Pak Lurah kene. Nyile mik to. Kuwi sone iki dibayar urung to? Kuwi dibayar urung sone? Jujur. Kuwi nyewa sone iki bayar pira? Mergo kaule simbah sak kersane panitia ngono. Pira bayare pira? Tak takoni. Tukang son, pira bayarmu? 150. Malah kok larang londe? Ngono. 150. Pira bayare pira sone? Mas Arif. Pira Rip? Mas Arif, Bos. Mboten hitungan. Yos, mboten hitungan. Nyo, duitku kabeh ning kene PN ki nyo, nggih kowe 3 juta nyo. Nyo Rip. Rip, rene Rip. Wah, duitnya kabur kabeh. Rip, 3 juta cukup ra? Oh cekap, ya, nggih bayar sone simbah. Ya. Salim, Bos. Njaluk duit, njaluk salim. Aku wingi ana tukang son tak bayari 3 juta mulih wonge setruk. Ora rep. Tapi saya akui sone lumayan bagus malam hari ini. Tepuk tangan untuk Mas Arif. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, niki warisannya Simbah Muhammad Besari. Beliau, kisah-kisah beliau ini ada yang mengatakan tercatat dalam Babad Ponorogo. Kita takon Pak Bupati. Sejarah-sejarah Ponorogo ini ada usaha enggak untuk mengumpulkan sejarah Besari, Bathara Katong, Reok Ageng Demangkutu, Suryo Ngalam, Wengker, Telogo apa ke? Ngebel. Tak takon, usahamu apa? Saya sedang membuat monumen Reok Ponorogo dan di bawahnya ada Museum Peradaban. Museum Peradaban itu akan bercerita tentang legit secara literatur tentang Ponorogo mulai dari lahir zaman kerajaan sampai sekarang. Ada di museum biar kemudian anak cucu. Mbah Muhammad Besari ini bagian dari itu enggak? Mbah Muhammad Besari bagian dari peradaban Islam yang itu luar biasa. Bahkan konon katanya pesantren Ponorogo itu menjadi kurikulum nasional pada saat itu. Wah, ditulis. Pasti ditulis Gus. Tambahi 100. Enggak, jimat. Jadi ngene ya, sejarah itu ditulis pasti akan memunculkan kontroversi, pasti. Tapi lebih baik terjadi kontroversi tapi ditulis daripada enggak ada kontroversi tapi enggak pernah ditulis. Napa Kiai itu nih, napa Kiai NU, Kiai, sungguh dulu Kiai, Kiai Acis, ini paling ikhlas sandunya, dulu tenan, sarungnya ngelintring, Pak Kiai Acis oke, ikhlas oke. Sangok nih Kiai ku, lah Pak Kiai sangoknya ya amplop, jalan amplopnya kene Pak Kiai, napa Kiai Acis, sing nyangoni aku hidup Pak Bupati matamu yo beda. Diatur ke Pak Kiai Acis. Kantong Doraemon. Insyaallah. Matur nuwun Kiai rawuhipun Kiai. Nggih matur nuwun Kiai.
Sapa sing derengmu, sapa sing derengmu? Alah, kuwi lurah-lurah ngendi ki mau? Lurah jajar kene kabeh, lurah jajar kene kabeh, lurah jajar kabeh kene. Ayo rene wae lurah rene ngene. Cangkeme lurah iki mangan kacang ya kan mau. Wis kumise kandel ngono wis jan. Piye Mas Dani? Mas Dani. Alah yo ampun iki aku nyalon presiden dadi to iki aku ini. Aku wingi ditelepon karo wong. Kowe cangkeme es. Kuwi ese dumen kowe njaluk duit aku ora ngono wae. As. Bidum ngono. Alhamdulillah, saya nggak ngomong bayar ya, dia nggak jadi bayar. Wis rungkat. Kekno bakul es teh. Jenengan ini belajar dari bakul es. Insya Allah cepat atau lambat pasti cair. Es ini. Kumalurae sing kumpul njaluk nyong nggih jimat. Jenengan desa pundi? Mau curu-curu atau ngundang ngaji wae dodono. Kere lurae. Nah. Mbah Yai ono. Ora njaluk dhuwit kok njaluk aku mung ana. Santai Pak Kiai, Cangkeme. Wes. As wae. Ya Allah. Jadi ngaten nggih. Sejarah itu ditulis, dibukukan, itu pasti kontroversi. Tapi kontroversi itu terjadi jauh lebih bagus daripada sejarah tidak pernah ditulis dan dibukukan. Minimal akan terjadi perdebatan. Iki bener apa ora? Tapi itu jauh lebih bagus Pak Lurah. Daripada nggak ada sama sekali. Lah, maksud kula nyuwun sewu Pak Kiai Ajis. Kalau kita punya buku tentang peradaban pesantren mulai dari Tegalsari. Itu kan bisa jadi pendidikan muatan lokal di sekolah. Sama nih. Itu keren. Keaswajaan umpamane. Salah satunya membicarakan tentang Mbah Muhammad Besari. Kenapa? Kula niku gak ada tulisan niku nggih nyuwun sewu. Saya tidak bisa memastikan ini benar atau tidak. Tapi minimal kita punya rujukan ngaten. Contoh kayak beliau dikatakan masyarakat mengenal beliau dari tutur lisan yang berkembang. Jadi gini wau sing kula aturke. Ulama-ulama terdahulu itu memegang prinsip idfin wujudaka fi ardil humul. Mungkin di dunia enggak terlalu terkenal, bahkan dipendam sedalam-dalamnya. Idfin. Tetapi ternyata apa? Ketika seseorang sudah bisa memendam egoismenya, keakuannya, maka Allah yang akan meninggikan derajatnya. Mila ulama yang sudah meninggal 276 itu masih bisa kita bicarakan hari ini. Mila nyuwun saya Pak Kiai Ajis, kok hari ini ada orang ngaku duriahnya Nabi, kok ngomong nomor 17, kok saya hampir gak percaya. Soalnya kula niku ngitung, Nyai Anom Besari ngantos Kanjeng Nabi niku mpun urut 30 lah mboten kleru. Padahal Mbah Anom Besari dugi kula niku mpun 10. Berarti lah wong saniki ngaku duriahnya Kanjeng Nabi itu harus minimal nomor 30 ke atas, 35 ke atas. Berarti kalau ada orang ngaku saya duriahnya Nabi Muhammad nomor 17, kui jelas ngaku. Coba jenengan membuka nasab ini kok, teng makam nih kok. Mbah Anom Besari Putri niku dugi Kanjeng Nabi niku urut nomor 30. Kula dugi Mbah Anom Besari niku nomor 10. Berarti lak wong seusia kula ngaku duriyahe Kanjeng Nabi kok urutan ke-27 itu hampir dipastikan ngaku. Minimal 37, 39, 40 niku rodok nalar. Nggih. Lah, ini lho Bapak Ibu. Mila pelajarane nggih nyuwun sewu.
Kenapa beliau itu bisa diceritakan? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mergo Mbah Muhammad Besarin duwe cerita urip sing apik. Mila tugasnya awake dhewe sekarang generasi muda bagaimana membangun peradaban yang bagus. Kita tidak bisa memilih dilahirkan oleh siapa, tapi kita bisa memilih melahirkan generasi seperti apa. Asarnya mbah kita dulu kelihatan. Wong kaya kula niku namung bekas-bekas asar dari mbah-mbah kita terdahulu. Bola-bali kula matur, apa bedane mbah-mbah mbiyen karo wong sakniki? Wong mbiyen niku senengane nandur ra ngarep-ngarep ngunduh. Wong sakniki gaweane ngunduh ra gelem nandur. Mbah-mbah dhewe mbiyen niku nyuwun sewu, nandur kayu jati, orang ngarep-ngarep ngetok kayu jati. Gawe reok. Saiki sing dipakani karo reok sapa? Generasi hari ini. Mbiyen mbah-mbah kita tuh reok itu filosofi. Mila nyuwun sewu. Reok itu ada beberapa versi. Lah sesuk pas pengajian kali Pak Kapolres, kali Pak Bupati di alun-alun, akan saya ceritakan filosofi reok dan awal mula sejarah reok. Yang diinisiasi oleh seseorang namanya Ki Ageng Demangkutu yang merupakan abdi dalem dari Brawijaya, nyuwun sewu. Kemudian pindah ke Ponorogo. Saat itu Ponorogo belum menjadi Kabupaten Ponorogo, tapi namanya Wengker. Niku sesuk ngaji teng alun-alun Ponorogo. Insya Allah bulan Juli. Sing gawe Pak Kapolres karo Pak Bupati. Lak sampai ora sida, insya Allah bupatine cangkeme udunen. Hadure kata ora kata. Sesuk tak gawake cak percil ya, tak gawake cak percil ya. Jaranan gitu sih. Nah. Reok Gus. Lah, mila nyuwun sewu. Sing gawe reok Ki Ageng Demangkutu niku tiyang Hindu. Ki Ageng Demangkutu, Surya Ngalam. Niku jarine mbiyen omahe teng Jetis. Mbah-mbah mbiyen gawane nandur ngarep-ngarep ngunduh, awake dhewe sakniki gawane ngunduh ra gelem nandur. Sing gelem ngunduh ra gelem nandur ki mung ana telu le. Siji maling, loro pemborong, telu codot. Dadi lek awakmu ra gelem nandur gawane ngunduh berarti kelase kaya codot. Mila Bapak Ibu, para codot rahimakumullah. Mbah-mbah mbiyen ki le nandur wit kelapa ora tau ngarep-ngarep ngombe degan. Sakniki gawane ngombe degan ra tau nandur wit kelapa. Sapa? Pakai Ajis. Wong niku lak do pirsa, yang membiasakan ana degan ning panggung niku kula. Soale kula mbiyen niku ora tega. Kiai-kiai sepuh mbiyen niku nyuwun sewu Pak Kiai, mben pengajian Pak Bupati, isine soft drink tok. Ngono ABC, padahal niku gulane dhuwur. Mila sudah jadi rahasia umum. Kuwatah Kiai NU niku sing duwe penyakit gula. Sedone wasilahe gara-gara gula. Soalnya mbiyen apa le? Nundur panggung isine soft drink tok. Soft drink ki ra apik, luwih apik soft tek tak kandhani gitu. Nah. Ayo kok masa ya soft tek ya nempel meneh lho. Ayyukum ahsanu amala. Simbah dibicarakan sampai hari ini. Bahkan setiap tahun haulnya tambah ramai nih Pak Lurah. Karena ada tinggalan dan athar yang luar biasa. Maka kita belajar. Mudah-mudahan ada tinggalan yang istimewa dari kita. Sehingga besok ketika kita meninggal dikenang oleh anak cucu kita. Amin Allahumma amin. Sholli wa sallim daiman ala mada sholli iman ala mada wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi. Semuanya tangan diangkat untuk kanjeng Nabi bareng-bareng. Sholli wa sallim
wal ali wal bimang wal ali wal ashabi man sallu ala nabi Muhammad. Bapak Ibu yang saya muliakan, Simbah Muhammad Besari meninggalkan banyak warisan. Yang fisik berupa langgar. Dulu beliau meninggalkan joglo, beliau meninggalkan makam yang hari ini bisa kita ziarah dan mengalami berkah darinya. Beliau meninggalkan keris, tapi lebih dari itu beliau meninggalkan keteladanan, integritas, kebebasan dalam berdakwah yang sampai hari ini masih bisa kita kenang. Mudah-mudahan semua yang hadir bisa meneladani beliau dan mewarisi ajaran-ajaran beliau. Amin Allahumma amin. Barokah doa Mbah Yai Ajis. Miknya mana mik? Ya, monggo Kak Katran Kiai. Monggo Kiai. Oh Mbah Yono, mungkin Mbah Yaidin baru Mbah Yono. Mbah Yaidin, Mbah Ajis Dungorien baru Mbah Yono. Wis tak amplopi yo. Dengar Kiai. Monggo Kiai. Ala hadini ala kulli syarih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdas syakirin hamdan na'imin hamdan yufi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat